Wulan Farliana dari kelas A, Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang merupakan sarana bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh dana jangka panjang dengan cara menjual saham atau obligasi capital market. Dalam istilah lain, pengertian pasar modal adalah sarana bertemunya perusahaan maupun institusi lain, seperti pemerintah yang membutuhkan dana dari masyarakat yang ingin berinvestasi. Jadi, pasar modal adalah pihak yang memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual-beli dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan instrumen jangka panjang. Kemudian, fungsi pasar modal. Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara, karena pasar modal menjamin dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi itu karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau disebut investor, dan pihak yang memerlukan dana atau disebut issuer. Kemudian fungsi keuangan itu karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan atau return bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Manfaat pasar modal bisa dirasakan bagi investor, emiten, dan pemerintah serta masyarakat. Bagi investor, manfaat dari pasar modal antara lain ada wahana investasi sebagai tempat investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di aset keuangan. Kemudian meningkatkan kekayaan. Hasil investasi di pasar modal dapat meningkatkan kekayaan dalam bentuk kenaikan harga dan pembagian keuntungan. Kemudian bagi emiten atau perusahaan, manfaat dari pasar modal antara lain ada sumber pembiayaan. Sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Yang kedua, penyebaran kepemilikan perusahaan sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. Yang ketiga, keterbukaan dan profesionalisme. Salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme sehingga mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Kemudian bagi pemerintah dan masyarakat, manfaat pasar modal antara lain lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja atau profesi bagi masyarakat, baik bagi sebagai pelaku pasar maupun investor. Yang kedua, mendorong laju pembangunan. Perusahaan yang mendapatkan pembiayaan dari pasar modal akan turun melakukan ekspansi, sehingga mendorong pembangunan di pusat dan di daerah. Self-Regulatory Organization atau SRO merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut tiga lembaga sekaligus, yaitu Bursa Efek, Lembaga Clearing dan Penjamin atau LKP, dan Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian LPP. SRO memiliki wewenang untuk membuat peraturan-peraturan yang mengikat badan atau organisasi yang terlibat dengan fungsinya tersebut. Yang pertama ada PT Bursa Efek Indonesia. PT Bursa Efek Indonesia ini memberikan layanan jasa transaksi efek, jasa pencatatan, dan jasa informasi dan fasilitas lainnya. Kemudian ada Clearing Penjamin Efek Indonesia atau PT KPEI, merupakan salah satu lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengatur pelaksanaan kegiatan kepada pemakai jasanya atau disebut juga sebagai Self-Regulatory Organization. Dan yang ketiga ada Kunstfondian Sentral Efek Indonesia atau KSEI yang berfungsi untuk menyediakan jasa kunstfondian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, wajar, dan efisien. Lembaga penunjang pasar modal. Yang pertama ada Bank Kunstfondian, adalah bank yang berperan dalam pengelolaan dana investasi reksadana, di mana tugasnya menyimpan portofolio efek dan berbagai sertifikat berharga lainnya. Yang kedua, ada Biro Administrasi Efek, adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten itu melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Yang ketiga ada Wali Amanat,
yang merupakan pihak yang terpercaya untuk mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Yang keempat, ada pemeringkat efek, adalah pihak yang menerbitkan peringkat bagi penerbitan surat utang atau debt securities, misalnya obligasi dan commercial paper. Pelaku pasar modal, yang pertama ada emiten, perusahaan yang menerbitkan surat-surat berharga dan sudah terdaftar di Bursa Efek. Perusahaan ini juga disebut sebagai emiten karena mereka adalah pihak yang melakukan penjualan surat-surat berharga atau emisi di pasar modal. Yang kedua ada investor, para pemilik modal yang akan membeli surat berharga di Bursa Efek. Mereka adalah pihak yang menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi dan dikenal sebagai investor karena mereka melakukan investasi di berbagai instrumen keuangan yang ditawarkan di pasar modal. Yang ketiga, ada penjamin emisi. Di pasar modal juga ada lembaga-lembaga yang bertugas untuk menjamin surat berharga yang ditawarkan oleh emiten dapat terjualnya sampai batas waktu tertentu, sehingga dana dapat dihimpun sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh emiten. Lembaga ini dikenal juga sebagai underwater. Yang keempat, ada perantara perdagangan efek. Tugasnya adalah sebagai perantara antara penjual, emiten dengan pembeli, investor, surat-surat berharga di Bursa Efek. Badan atau orang yang melakukan hal ini dikenal sebagai broker atau pialang, dan kegiatannya antara lain itu memberikan informasi tentang emiten kepada calon investor dan juga melakukan penawaran efek kepada investor. Yang kelima, ada pedagang efek. Di pasar modal ada juga pihak yang melakukan perdagangan efek atau biasa dikenal sebagai dealer. Yang keenam, ada perusahaan pengelolaan dana atau investment company, sebuah perusahaan yang menawarkan jasa pengelolaan dana bagi para investor yang tanggung jawabnya adalah untuk mengelola surat-surat berharga yang akan menguntungkan sesuai dengan keinginan investor. Risiko investasi di pasar modal. Yang pertama ada resiko daya beli, terjadi akibat adanya kemungkinan perubahan tingkat harga atau inflasi, di mana perubahan tingkat harga tersebut sangat signifikan dan bisa mempengaruhi perkembangan investasi. Yang kedua ada resiko bisnis, akibatnya itu menurunnya kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh imbal hasil, sehingga berakibat pada berkurangnya kemampuan perusahaan dalam membayar dividen dan bunga. Yang ketiga, ada resiko pasar, terjadi jika pasar mengalami bullish, yaitu kondisi pasar yang sedang mengalami tren naik atau penguatan. Umumnya harga saham akan mengalami kenaikan. Akan tetapi, jika pasar mengalami bearish, kondisi pasar ketika terjadi banyak aksi jual dan pasar menurun atau melemah, maka harganya akan cenderung turun. Yang keempat, ada resiko tingkat bunga, terjadi akibat naiknya bunga yang biasanya akan menekan harga surat-surat berharga, sehingga harga surat berharga akan mengalami penurunan. Yang kelima, ada resiko likuiditas, terjadi ketika perusahaan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan dibubarkan. Produk pasar modal, itu ada saham. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan suatu perusahaan. Pada pasar sekunder atau ketika diperdagangkan sehari-hari, harga-harga saham ini mengalami fluktuasi naik turun. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham dari sebuah emiten perusahaan. Kemudian ada obligasi, adalah efek berbasis surat utang. Jadi imbal hasil yang didapatkan dari obligasi itu bersifat tetap selama periode waktu tertentu hingga jangka waktu jatuh temponya. Kemudian ada reksadana, adalah produk pasar modal dengan cara investasi tidak langsung. Reksadana diartikan sebagai wadah berisi himpunan dana dari banyak pemodal yang dikelola ke dalam aset-aset investasi oleh manajer investasi. Mekanisme transaksi pasar modal. Yang pertama, emiten mengajukan pendaftaran ke Bursa Efek Indonesia untuk melakukan IPO.
Yang kedua, emiten selanjutnya tuh mengajukan permohonan pendaftaran ke OJK untuk mendapatkan pernyataan efektif. Yang ketiga, emiten beserta perusahaan penjamin emisi itu melakukan penawaran atau penjualan saham perdana kepada para calon investor. Yang keempat, pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia dan investor bisa melakukan transaksi jual atau beli saham di pasar sekunder atau lantai bursa.